Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Balkis dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktikum Bimbingan dan Konseling Belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari rancangan pelaksanaan layanan yang telah saya buat. Jadi latar belakang pada perencanaan pemberian layanan yang saya buat ini, yang dimana topiknya yaitu stres dan cara mengobatinya. Alasan saya memilih topik ini karena pada angket psikologis yang telah dibuat oleh kelompok saya sebelumnya, yang dimana pemahaman siswa terhadap stres dan tingkat stres yang tinggi yang dialami oleh siswa. Sehingga saya membuat rencana pelaksanaan layanan ini menjadi suatu hal yang penting. Dalam rencana pemberian layanan yang saya buat, jenis layanan yang saya pilih adalah layanan dasar stres tersebut. Di sini juga teknik ini lebih memudahkan interaksi peserta didik dengan guru BK dan diharapkan terjalinnya diskusi yang aktif. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan layanan yang telah saya buat dengan bimbingan klasikal, yang dimana komponennya itu layanan dasar, bidang layanannya pribadi, topik dan temanya stres dan cara mengobatinya. Fungsi layanan di sini yang dipakai adalah fungsi layanan pemahaman. Di sini saya akan menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus rencana pelaksanaan layanan. Yang pertama yaitu tujuan umum. Jadi, peserta didik atau konseli diharapkan dapat memahami gejala-gejala stres serta faktor-faktor penyebab dengan cara mengatasinya, sehingga siswa menjadi paham akan kebutuhannya dan apa yang sedang dihadapinya. Kemudian selanjutnya tujuan khusus. Di sini yang pertama itu peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian dari stres. Kemudian yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami faktor-faktor penyebab dan dampak stres. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami cara mengatasi stres. Dan yang terakhir, yang keempat adalah peserta didik atau konseli dapat mengatasi cemas menghadapi ujian. Kemudian untuk sasaran layanannya di kelas 10, materi layanan yang diberikan itu seperti apa itu stres, faktor penyebab dan dampak dari stres, cara mengatasi stres, dan mengatasi cemas dalam menghadapi ujian. Untuk waktu pelaksanaannya 2 kali pertemuan dengan 45 menit. Kemudian metode atau teknik yang dipakai dalam rencana pelaksanaan layanan ini adalah metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Untuk media atau alatnya itu memakai LCD, PPT tentang stres dan cara mengobatinya. Kemudian masuk pada pelaksanaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan dari layanan bimbingan klasikal, yang dimana pertama adalah tahap awal atau pendahuluan, di mana pernyataan tujuan. Jadi di sini guru BK atau konselor membuka dengan salam dan berdoa. Kemudian membina hubungan baik dengan peserta didik seperti menanyakan kabar, menanyakan pelajaran sebelumnya, melakukan ice breaking, dan menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai pada pelaksanaan perencanaan layanan ini. Nah, kemudian masuk pada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, di mana pemberian langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. Kemudian menjelaskan tentang kontrak layanan atau kesepakatan layanan. Jadi di sini seperti menjelaskan bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan, kemudian disepakati oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya mengarah kegiatan konsolidasi, yang dimana guru atau konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibahas.
Kemudian masuk pada tahap peralihan atau transisi, di mana guru BK atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik pelaksanaan kegiatan dan memulai ke tahap inti. Nah, kemudian kegiatan peserta didik. Jadi yang pertama itu peserta didik mengamati tayangan slide PPT yang telah ditayangkan oleh guru BK seperti tulisan, gambar, video, dan melakukan brainstorming atau curah pendapat. Nah, selanjutnya diskusi dengan kelompok masing-masing, yang dimana guru BK telah membagi kelompok dalam kelas tersebut. Kemudian setelah setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, mereka kelompok lain menanggapinya dan seterusnya bergantian sampai selesai. Masuk pada tahap kegiatan guru BK atau konselor. Yang pertama, guru BK menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Selanjutnya, mengajak peserta didik untuk brainstorming atau curah pendapat, dan guru BK membagi tugas untuk setiap kelompok diskusi dan menjelaskan cara mengerjakan tugasnya, dan kemudian selanjutnya evaluasi hasil diskusi peserta didik, dan yang terakhir itu membuat catatan-catatan observasi selama proses pelayanan. Nah, selanjutnya tahap penutup. Nah, tahap penutup ini jadi peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan, kemudian peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kebermanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Selanjutnya, guru BK memberi penguatan dan rencana tindak lanjut untuk langkah selanjutnya. Kemudian, guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik bersyukur dan berdoa dan mengakhiri dengan salam. Kemudian evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tahap terakhir, di mana evaluasi proses. Jadi guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Nah, untuk yang pertama, di sini melakukan refleksi hasil. Setiap peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan oleh guru BK, mengamati sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Kemudian mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Dan selanjutnya mengamati cara peserta didik dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru BK. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil. Jadi evaluasi dengan instrumen yang sudah disiapkan. Yang pertama itu evaluasi tentang suasana pertemuan dengan instrumen menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, evaluasi terhadap topik yang dibahas tentang sangat penting atau kurang penting dan tidak penting. Kemudian yang ketiga, evaluasi terhadap cara guru BK dalam menyampaikan materi, mudah dipahami, tidak mudah, atau sulit dipahami. Kemudian yang keempat adalah evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti, menarik atau kurang menarik, atau tidak menarik untuk diikuti. Baik, di sini saya akan membuat contoh pelaksanaan rancangan pemberian layanan dengan layanan bimbingan klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu pimpin. Baik, langsung saja, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Tadi sebelumnya belajar apa? Oh, belajar matematika. Nah, kalian harus rajin-rajin ya belajarnya biar jadi anak yang berprestasi. Baik, di sini mungkin ada yang belum kenal dengan saya.
Jadi perkenalkan, nama saya Queen Balkis dari Universitas Halu Oleo Kendari, jurusan Bimbingan dan Konseling. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya seputar perkenalan dengan saya? Ya, bisa bertanya. Oh, untuk sekarang Ibu tinggal di Kota Kendari. Ya, mungkin ada lagi yang lain yang ingin bertanya seputar perkenalan saya. Nah, mungkin tidak ada ya. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan lanjut pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, jadi pada kegiatan kali ini kita itu harus mengetahui terlebih dahulu tujuan-tujuan yang kita akan capai dalam proses layanan ini. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tujuan-tujuannya. Yang pertama yaitu tujuan umum. Jadi peserta didik atau konseli diharapkan dapat memahami gejala-gejala stres serta faktor-faktor penyebab dengan cara mengatasinya, sehingga siswa menjadi paham akan kebutuhannya dan apa yang sedang dihadapinya. Kemudian tujuan khususnya, yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian dari stres. Kemudian yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami faktor-faktor penyebab dan dampak stres. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami cara mengatasi stres. Kemudian yang keempat, peserta didik atau konseli dapat mengatasi cemas dalam menghadapi ujian. Nah, itulah tadi tujuan-tujuan yang akan kita capai pada kegiatan pada siang hari ini. Dan kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dalam kegiatan pada siang hari ini. Jadi di mana Ibu akan membagi kalian menjadi berkelompok. Kan di sini jumlah kalian kan ada 30 orang. Nah, jadi Ibu akan membagi 6 kelompok dan masing-masing itu berjumlah 5 orang. Nah, jadi setelah kalian bagi kelompok, nanti Ibu akan menayangkan slide PPT dan Ibu akan menjelaskan materi topik yang kita akan bahas pada hari ini. Nah, jadi topik yang kita akan bahas hari ini adalah stres dan cara mengatasinya. Sebelum itu, di sini Ibu mau tanya kepada adik-adik, apakah kalian sudah siap menerima materi? Sudah siap ya. Jadi Ibu akan menjelaskan materi dan mohon untuk diperhatikan. Nah, jadi setelah kalian bagi kelompok, nanti Ibu akan menayangkan slide PPT dan Ibu akan menjelaskan materi topik yang kita akan bahas pada hari ini. Nah, jadi topik yang kita akan bahas hari ini adalah stres dan cara mengatasinya. Sebelum itu, di sini Ibu mau tanya kepada adik-adik, apakah kalian sudah siap menerima materi? Sudah siap ya. Jadi Ibu akan menjelaskan materi dan mohon untuk diperhatikan. Kita masuk pada materi ya. Jadi stres dan cara mengatasinya. Yang pertama itu pengertian stres. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua pengertian stres. Yang pertama, gangguan atau kecanduan mental dan emosi. Kemudian yang kedua, karena tekanan. Jadi secara teknis psikologis, stres didefinisikan sebagai suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsikannya menantang atau mengancam kesejahteraan orang bersangkutan. Nah, jadi stres merupakan suatu respon psikologis ataupun perilaku terhadap stresor, hal yang dipandang sebagai penyebab cekaman, gangguan keseimbangan atau biasa disebut dengan
homeostasis. Jadi baik internal maupun eksternal. Kemudian dalam pengertian ini bisa kita perjelas bahwa stres bersifat subjektif sesuai dengan persepsi orang yang memandangnya. Dengan perkataan lain, apa yang mencegah bagi seseorang belum tentu dipersepsikan mencegah bagi orang lain. Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti mengapa stres lebih banyak dialami oleh remaja? Hal ini mungkin disebabkan karena remaja itu cenderung memperhatikan citra tubuhnya. Jadi rentan mengalami peristiwa yang penuh dengan stres, mengalami tekanan dalam penyesuaian diri, dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian di sini juga menurut Hinton 1989 mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa perubahan hormonal. Jadi perubahan tingkat dan pola hubungan sosial sehingga remaja cenderung mempersepsikan orang tua secara berbeda. Selain itu, masa pertumbuhan remaja jarang yang berlangsung dengan lancar karena mungkin banyaknya masalah yang terjadi dan bisa makin serius sehingga menyebabkan depresi yang berkepanjangan. Yang mengalami depresi akan menjadi apatis dan menyalahkan dirinya sendiri sehingga merasa enggan untuk mencari pertolongan. Bagaimana adik-adik, sampai sini paham tentang apa itu stres? Kalau ada ingin ditanyakan bisa mengacungkan tangan ya. Baik, tidak ada yang bertanya, mungkin kita lanjut pada materinya. Jadi kita masuk di sini faktor-faktor penyebab stres. Nah, di sisi lain, distensor adalah sumber yang dipersepsikan seseorang atau sekelompok orang memberi tekanan atau cekaman terhadap keseimbangan diri mereka. Jadi ada 3 sumber utama bagi stres. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu faktor lingkungan. Nah, jadi lingkungan kehidupan memberikan berbagai tuntutan penyesuaian diri seperti antara lain seperti cuaca, kebisingan, kepadatan, tekanan waktu, standar prestasi, berbagai ancaman terhadap rasa aman dan harga diri, tuntutan hubungan antara pribadi, penyesuaian diri dengan teman, pasangan, dengan perubahan keluarga. Nah, kemudian yang kedua masuk pada faktor fisiologis. Jadi di sini perubahan kondisi tubuh seperti masa remaja, haid, hamil, proses menua, kecelakaan, kurang gizi, kurang tidur, dan tekanan terhadap tubuh. Jadi reaksi tubuhnya itu seperti reaksi terhadap ancaman atau perubahan lingkungan yang mengakibatkan perubahan pada tubuh kita. Jadi perubahan itulah yang menimbulkan kita menjadi stres. Nah, kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga ini adalah faktor pikiran kita. Jadi pikiran itu menginterpretasikan dan menerjemahkan pengalaman perubahan dan menentukan kapan menekan tombol panik. Maksudnya bagaimana kita memberi makna atau label pada pengalaman dan antisipasi ke depan jika kita bisa membuat relaks atau stres itu. Kemudian gejala stres. Di sini gejala stres itu ada sejumlah gejala yang dideteksi secara mudah, yaitu yang pertama, gejala fisiologis. Jadi seperti denyut jantung bertambah cepat, banyak berkeringat, terutama keringat dingin, pernafasan terganggu, otot terasa tegang, dan sering ingin buang air kecil, sulit tidur, dan gangguan lambung. Kemudian masuk pada yang kedua, yaitu gejala psikologis. Jadi seperti resah, sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, tidak enak perasaan atau perasaan kewalahan. Kemudian yang ketiga itu tingkah laku. Jadi seperti kita berbicara cepat, menggigit gugu,
menggoyang-goyangkan kaki, tics, gemetaran, perubahan nafsu makan, atau bertambah atau berkurangnya rasa kepercayaan diri. Nah, sampai sini mungkin adik-adik ada yang ingin ditanyakan tentang gejala-gejala stres. Oh, mengerti ya. Jadi tidak ada yang bertanya. Mungkin kita lanjut saja. Jadi di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan gejala-gejala stres pada remaja. Nah, jadi di sini dapat diketahui apakah diri kalian mengalami depresi atau tidak. Maka Anda perlu gejala-gejalanya itu seperti yang akan Ibu jelaskan ini. Nah, kemudian yang keempat itu mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dan kehilangan energi setiap harinya. Yang kelima, merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan. Dan yang keenam, kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Yang ketujuh, munculnya perasaan sedih setiap harinya. Dan yang kedelapan, yang terakhir, munculnya pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana atau adanya usaha percobaan bunuh diri. Nah, kemudian dampak akibat stres. Nah, di sini kita masuk pada materi selanjutnya, dampak akibat stres. Yang dimana dampak stres dibedakan dalam 3 kategori, yang dimana dampak psikologis, dampak psikologi, dan dampak perilaku behavioral. Nah, dampak akibat stres yang pertama itu dampak fisiologis. Jadi secara umum, orang yang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik seperti mudah masuk angin, mudah pening-pening, kejang otot, kram, mengalami kegemukan atau menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan. Bisa juga menderita penyakit yang lebih serius seperti hipertensi dan lain-lainnya. Jadi secara rincinya dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu gangguan pada organ tubuh seperti otot tertentu mengencang atau melemah, tekanan darah naik, kerusakan jantung dan arteri, sistem pencernaan mah dan arteria. Kemudian gangguan pada sistem reproduksi seperti amenorrea atau tertahannya menstruasi. Kemudian kegagalan ejakulasi pada wanita, impoten pada pria, kurang reproduksi, semen pada pria. Kemudian kehilangan gairah seks. Dan yang selanjutnya gangguan pada sistem pernafasan seperti asma dan bronkitis. Gangguan lainnya juga seperti pening, seperti migrain, tegang otot, rasa bosan, dan lainnya. Dan kemudian yang kedua dampak stres, yaitu dampak psikologis. Yang pertama itu keletihan emosi, jenuh, penghayatan merupakan tanda pertama dan punya peran sentral bagi terjadinya burnout. Kemudian terjadinya depersonalisasi. Dalam keadaan stres berkepanjangan seiring dengan kelelahan atau keletihan emosi, kita dapat melihat ada kecenderungan yang bersangkutan memperlakukan orang lain sebagai suatu ketimbang seseorang. Kemudian selanjutnya pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, sehingga berakibat pula menurunnya rasa kompeten dan rasa sukses. Masuk pada akibat stres. Jadi yang ketiga yaitu dampak perilaku. Yang manakala stres menjadi distres, prestasi belajar menurun dan sering terjadi tingkah laku yang tidak berterima kasih oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya level stres yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan mengingat informasi, mengambil keputusan, dan mengambil langkah cepat. Nah, di sini kita masuk pada materi selanjutnya. Di sini yang dimana cara menangani stres. Yang pertama itu strategi pencegahan. Jadi untuk mencegah mengalami stres setidaknya ada 3 yang
3 lapis yang harus kita lakukan. Yang pertama, lapis pertama, primary atau prevention, dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu untuk keperluan ini. Seperti kita memerlukan skill yang relevan, misalnya skill mengatur waktu, skill menyalurkan, skill mendelegasikan, atau skill mengorganisasikan, menata. Nah, kemudian yang kedua, lapis kedua atau secondary atau prevention. Nah, untuk strateginya kita menyiapkan diri menghadapi stresor dengan cara exercise, diet, rekreasi, istirahat, dan meditasi. Kemudian yang ketiga, lapis ketiga yaitu tertiary atau prevention. Strateginya kita menangani dampak stres yang terlanjur ada kalau diperlukan, meminta bantuan jaringan suportif, social network, ataupun bantuan profesional seperti datang ke psikologis, psikiater. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu menangani stres. Nah, menangani stres di sini menurut study skills ada banyak hal yang perlu dipelajari, yang ingin diketahui, ada banyak kegiatan yang ingin diikuti, tapi waktunya terbatas. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi stres, sayangnya mahasiswa perlu memiliki berbagai skill belajar yang sesuai sehingga bisa belajar secara efektif tetapi juga efisien dalam menggunakan daya dan waktu sumber lainnya. Kemudian tempo, time management. Selain skill belajar, skill penting juga diperlukan adanya Anda kuasai untuk menangani stres adalah manajemen waktu. Untuk keperluan siswa perlu memiliki paradigma waktu yang tepat. Dan selanjutnya rehat atau rest, istirahat. Tubuh kita memerlukan jeda atau istirahat. Perlu belajar bagaimana spending up, tetapi juga arif dan terampil untuk slowing down. Bila kita tidak memiliki keterampilan istirahat, maka kemungkinan kita mengalami stres. Nah, kemudian selanjutnya eating atau exercise, makan dan olahraga kebugaran. Jadi tubuh kita membutuhkan asupan yang seimbang tetapi juga exercise yang memadai agar bisa bugar. Bandingkan apabila kita mempergunakan suatu peralatan baru, biasanya kita terlebih dahulu membaca buku manual yang disertakan oleh pabrik pencipta peralatan tersebut. Oleh karena itu, sebetulnya perlu kita cermati asupan apa yang baik untuk tubuh kita ini. Nah, selanjutnya self-talk, percakapan kalbu. Nah, ini juga penting ya. Jadi di mana sejak kecil kita punya perlengkapan berpikir, yaitu bercakap kalbu, di mana kita biasa mendengar apa yang hati kita katakan, hati nurani, seperti berkata kepada diri kita sendiri. Itu merupakan percakapan kalbu. Nah, selanjutnya social support atau jaringan pendukung. Nah, sekarang kita berada di slide terakhir. Jadi social support atau jaringan pendukung, di mana manusia adalah makhluk sosial. Jadi pada hakikatnya tidak bertahan sendiri, butuh perasaan tidak sendiri, tetapi punya sejumlah orang yang saling peduli, yang akan merasa kehilangan manakala lama tidak saling bertemu atau berkomunikasi. Dalam keadaan stres, sebaliknya kita berusaha bertemu dengan teman, sehingga paling tidak kita tetap punya penghayatan tidak sendirian yang sungguh mencekam. Nah, itulah tadi materi terakhir kita. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya ya. Jadi mungkin adik-adik semua sudah paham ya yang dijelaskan Ibu tadi. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau minta masing-masing kelompok itu menyimpulkan hasil pemaparan materi yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin dimulai dari kelompok 1. Ayo, siapa yang mau jelaskan? Ya, mungkin Adit silakan.
Nah, bagus sekali. Nah, selanjutnya kelompok 2. Dipersilakan. Ya, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya kita ke kelompok 3. Siapa yang mau jelaskan? Silakan. Ya, sangat bagus. Nah, oke, silakan selanjutnya kelompok 4. Ya, bagus sekali. Nah, kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Ya, bagus sekali ya. Ya, jadi semuanya masing-masing kelompok sudah menjelaskan kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi di sini Ibu anggap adik-adik paham ya apa itu stres dan cara mengatasinya. Mungkin kedepannya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, mungkin selanjutnya di sini ada siapa yang mau maju untuk menjelaskan kebermanfaatan dari proses dari kegiatan kita pada siang hari ini? Siapa? Oh ya, silahkan Rahma. Nah, ya, sangat bagus ya. Mungkin teman-teman yang lain sudah tahu ya apa kebermanfaatan dari pelaksanaan kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, mungkin selanjutnya nanti kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya ya di pekan depan. Di sini Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bersedia mengikuti kegiatan kita hari ini. Nah, Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi mengenai rancangan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.